أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sesungguhnya suatu kata yang mudah untuk diucapkan oleh para laki-laki di lisan, namun memiliki dampak yang sangat luar biasa seperti hancurnya kebahagiaan rumah tangga. Memisahkan seorang yang saling mencintai, memisahkan antara anak dengan orang tuanya. Kata tersebut adalah kata cerai. Sesungguhnya cerai adalah perkara yang sangat dicintai oleh iblis. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu mengirim bala tentaranya itu syaitan yang kedudukannya paling rendah bagi iblis adalah yang paling besar godaannya. Salah satu di antara mereka datang lalu mengatakan, aku telah melakukan ini dan itu. Iblis menjawab, kau tidak melakukan apapun. Lalu yang lain datang dan berkata, aku tidak meninggalkannya sesuatu hingga dia memisahkannya dengan istrinya, hingga aku memisahkannya dengan istrinya. Maka Nabi SAW melanjutkan, iblis mendekatinya lalu mengatakan, bagus, kamu telah melakukannya. Kenapa iblis senang dengan perceraian? Karena dengan terjadinya perceraian akan banyak mendatangkan kemudaratan, akan banyak mendatangkan retaknya rumah tangga. Kita bisa bayangkan bagaimana susahnya para wanita tatkala mereka menjadi janda, bagaimana susahnya anak-anak tatkala tidak dirawat oleh kedua orang tuanya. Di samping iblis yang senang terhadap perceraian adalah tukang sihir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Maka kita harus sadar bahwasanya perceraian adalah salah satu program terbesar iblis. Oleh karenanya, jangan sampai seorang suami tatkala dia emosi lantas menjatuhkan talak terhadap istrinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah khusus yang membahas tentang perceraian yang disebut dengan surah At-Talaq. Kita akan sebutkan sebagian ayat-ayat dengan menyebutkan hukum-hukum yang berlaku tentang masalah ini. Hal ini perlu untuk kita ingatkan karena banyak orang-orang yang menggampangkan masalah ini, masalah perceraian. Betapa banyak kita dapati laki-laki yang terpancing emosinya kemudian menjatuhkan talak kepada istrinya. Betapa banyak laki-laki yang menjatuhkan talak namun tidak mengerti hukum-hukum talak tersebut. Bahkan mungkin ada sebagian laki-laki yang telah mentalak istrinya berulang-ulang sampai-sampai tidak lagi tahu berapa kali dia telah mentalak istrinya.
Begitu pula dari sisi wanita, banyak yang menggampangkan masalah perceraian, sehingga tatkala ada masalah sedikit antara dia dengan suaminya, dia kemudian meminta cerai. Ceraikan aku. Padahal Nabi SAW telah mengingatkan bahwasanya meminta cerai tanpa alasan yang syar'i merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ayyuma imra'ah sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba's fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Siapapun wanita yang meminta cerai kepada suaminya bukan karena kesalahan, maka haram baginya bau surga. Lihatlah, bukan hanya surga yang diharamkan bagi wanita yang meminta cerai tanpa alasan yang syar'i, bahkan bau surga pun haram baginya. Padahal aroma surga itu dapat tercium dalam beberapa tahun perjalanan sebelum sampai di surga. Pada hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya wanita juga terkadang meremehkan masalah perceraian. Bagaimana lagi ketika kita mendapati seorang wanita yang sedikit-dikit minta cerai, bahkan menantang suami untuk menceraikan dirinya, yang pada akhirnya suaminya pun terprovokasi dan menjatuhkan cerai baginya. Hal ini semua menunjukkan bahwa tidak adanya perhatian terhadap fikih cerai, baik dari laki-laki maupun wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi masa iddah mereka, masa iddah yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. Para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi masa iddahnya adalah seorang tidak boleh menceraikan istrinya kecuali dengan talak sunni, dengan talak yang benar, yaitu dia menjatuhkan talak pada waktu istrinya dalam kondisi suci, menjatuhkan talak kepada istrinya dalam kondisi suci dan belum dia gauli, serta menjatuhkannya dengan talak satu. Sehingga apabila ada seorang yang menjatuhkan talak tanpa melihat kondisi istrinya yang sedang haid, atau dia telah menggauli istrinya yang telah suci, kemudian dia jatuhkan talak, maka talak seperti ini adalah talak yang haram. Dan betapa banyak laki-laki yang tidak tahu mengenai hukum ini. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seharusnya laki-laki lebih cerdas dan lebih bijak daripada wanita, karena akalnya lebih sempurna, sehingga dia seharusnya bisa melihat situasi tatkala hendak menjatuhkan cerai kepada istrinya. Kemudian setelah seorang suami menceraikan istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya menghitung masa iddahnya. Hal ini pun tentunya memerlukan fikih tentang bagaimana masa iddah wanita, karena berbeda antara wanita yang masih subur atau telah menopause, kemudian berbeda pula masa iddahnya wanita hamil dengan wanita yang belum haid sama sekali. Ini semua harus dipelajari oleh laki-laki, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini pula menegaskan
bahwasanya cerai bukan hanya sebatas perkara dunia, akan tapi juga berkaitan dengan ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia menjatuhkan cerai sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Allah telah turunkan aturannya langsung dari langit agar kita sadar bahwasanya permasalahan ini bukanlah permasalahan yang sepele. Kemudian tidak boleh seorang laki-laki yang menceraikan istrinya memerintahkan istrinya untuk pulang ke rumah orang tuanya lantaran dia masih emosi. Hal ini adalah perkara yang tidak boleh. Kalau sekiranya seorang suami mentalak istrinya dengan talak 1 atau talak 2 yang masih memungkinkan untuk rujuk, maka istrinya tetap harus tinggal di rumahnya. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, ini menunjukkan bahwa sang istri masih punya hak untuk tinggal di rumahnya selama masa iddah dan dia berhak mendapatkan nafkah. Hal ini diharapkan agar tatkala telah terjadi perceraian, para laki-laki dan para wanita bisa introspeksi dan merenungkan kesalahan mereka masing-masing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 2, "Fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dhawai 'adlin minkum wa aqimus shahadata lillah dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik dan lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan hari akhir, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Ayat ini mengajarkan bahwa jika qaddarallah terjadi perceraian, maka seorang bisa kembali atau tetap memilih untuk berpisah. Jika ingin kembali, maka kembalikanlah dengan cara yang baik, dan jika ingin menceraikannya, maka ceraikanlah dia dengan cara yang baik, sebagaimana seorang laki-laki yang mengambilnya dari orang tuanya dengan cara yang baik, maka kembalikanlah dia dengan cara yang baik. Kemudian jika seorang istri telah hampir habis masa iddahnya, kemudian di antara mereka telah milih baik itu hendaknya untuk kembali atau tetap menceraikannya, maka hendaknya mendatangkan 2 orang saksi. Oleh karenanya jemaah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi para suami, hendaknya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan hukum-hukum cerai, dan juga tidak bermudah-mudah dengan menjatuhkan lafaz cerai, karena sungguhnya hal ini sangat tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut sangat disukai oleh iblis. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbi wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara perkara yang sangat pelik dan sulit yang dihadapi oleh seorang adalah masalah perceraian. Bagaimana mungkin tidak sulit? Rumah tangga yang selama ini dia telah bina, kasih sayang yang dia telah pupuk selama ini, hubungannya dengan anak-anak yang lahir dari buah pernikahannya, semuanya harus hancur tatkala itu. Akan tapi barang siapa yang menghadapi kondisi yang sangat sulit ini, kondisi yang sangat sulit ini disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya jalan keluar. Oleh karenanya ayat-ayat yang di dalam surat Talaq
menjanjikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Karena setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah talak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Allah juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar seorang bertakwa kepada Allah dalam perkara cerai ini. Karena tatkala seorang menjatuhkan cerai kepada istrinya, sesungguhnya dia tidak hanya bermuamalah dengan istrinya, melainkan juga bermuamalah dengan Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah." Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Lihatlah betapa banyak perceraian tidak mendatangkan kebaikan. Hal ini dikarenakan tatkala dia menjatuhkan cerai, dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapati seorang suami yang menceraikan istrinya tatkala istrinya dalam kondisi terlarang untuk diceraikan. Kemudian juga betapa banyak laki-laki tatkala menjatuhkan talak langsung kepada 3 kali talak, padahal hal tersebut dilarang dalam syariat. Kemudian betapa banyak laki-laki yang tatkala menjatuhkan cerai terhadap istrinya, memerintahkan istrinya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Begitupun dengan wanita tatkala diceraikan, mereka lantas pulang dan kabur ke rumah orang tuanya. Ini semua adalah bentuk tidak adanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan ada solusi bagi mereka. Mereka akan menghadapi kehidupan yang sulit, menghadapi kesulitan atau payah dalam hidup, berat setelah menjalani proses perceraian, karena tidak adanya ketakwaan atas masalah perceraian ini. Adapun seorang yang menjatuhkan cerai, kemudian memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam urusan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia solusi, rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, menghapuskan dosa-dosanya, memudahkan urusannya, dan akan dibesarkan pahalanya. Meskipun ayat-ayat ini berkaitan dengan takwa tatkala menjatuhkan cerai, akan tapi para ulama juga mengatakan bahwa ayat-ayat ini juga berlaku dalam segala hal permasalahan di atas muka bumi ini. Ketahuilah bahwa orang yang beriman pasti akan menghadapi situasi permasalahan, karena Allah Subhanahu wa taala telah mencantumkan dia di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum?" Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Di dalam surat yang lain mengatakan, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak akan diuji? Dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Maka ujian pasti akan mendatangi seorang meskipun dia tidak ingin mendapatkan ujian tersebut. Akan tapi ingatlah jamaah, bahwa Allah menjanjikan yang apabila seorang
tatkala diuji namun bertakwa kepada Allah, maka pasti akan ada solusi baginya. Seandainya seorang terjebak dalam suatu permasalahan, kemudian dia telah berusaha untuk keluar darinya, akan tetapi permasalahan tersebut tidak kunjung berakhir atau selesai, maka hendaknya dia mencurigai dirinya sendiri dan mencurigai imannya. Bisa jadi dirinya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bertakwa, solusi itu akan datang cepat ataupun lambat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.